Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama dengan Bang Jabran, dan kali ini Bang Jabran akan kasih tips insight yang pastinya masih seputar kuliner. Dan di masa pandemi corona seperti saat ini, bisnis kuliner pasti mengalami penurunan. Tapi kita semua sebagai brand lokal kuliner wajib tetap semangat dong, dan jangan putus asa, dan terus bergerak dan berdampak. Oke, sebelum Bang Jabran share tipsnya, sekali lagi Bang Jabran pengen ingetin untuk support kami di Jagoan Branding Brainstorming, like-nya, dan jika ada pertanyaan komen di bawah, dan tekan tombol lonceng, subscribe sekarang juga. Oke, makasih sob sudah subscribe, dan mari kita mulai. Brainstorming episode ketiga kali ini kita akan share tipsnya, membagi tips tentang tips menghindari bisnis kuliner nggak laku. Oke, nggak laku. Gimana sih caranya biar bisnis kuliner sobat semua itu laku? Tentunya ada dong caranya. Jangan apa-apa gitu alasannya corona, apa-apa alasannya saat ini lagi corona nih susah gitu, serba nggak ada yang beli gitu ya. Nah, kalau kita terus memiliki perasaan di situ dan memiliki pemikiran di situ, dan kita selalu terjebak di hal yang sifatnya corona menyelimuti kita nggak akan pernah bisa keluar dan bisa merobos, berhasil untuk melaluinya kan sob. Oke, kita akan membuka kupas tentang tips tersebut. Banyak pebisnis brand kuliner di saat membangunnya atau di saat baru memulainya itu biasanya berkutat dengan idealisme, yang mana dia membuat sebuah produk itu yang cantik, yang enak, yang sepenuh hati, dan bahkan unik banget. Oke, dan mungkin saking uniknya jadi gak laku. Terus gimana dong biar laku? Banyak hal yang menentukan bisnis kuliner itu jadi bikin gak laku ya. Dan beberapa halnya, yang pertama adalah biasanya produk itu harganya mahal. Iya, mahal. Sebenarnya produk bisa aja mahal, bisa aja murah, tetap aja laku kok. Mahal tetap aja laku. Nah, cuman yang mahalnya itu yang mahalnya gimana? Kalau mahal dan di situ tidak ada pembelinya, mahal yang tidak sesuai dengan target marketnya, nah disitulah letak kesalahannya. Itu yang membuat produk tak laku. Harganya mahal tapi tidak sesuai dengan yang beli. Lupa meriset harga di pasaran. Nah, ini tips yang kedua. Lupa meriset harga di pasaran. Jadi saking cantiknya atau saking gantengnya itu produk kuliner, saking enaknya deh ya, pokoknya habis-habisan deh dalam ngasih rasanya, lupa gitu loh ya, bahwasanya nggak ngeriset harga di pasaran. Contohnya misalkan jualan pempek gitu ya, jualan pempek di pasaran itu produk pempek kisarannya di 15.000 angkanya misalnya. Dan sekarang kita ngasih ikan tenggirinya itu 99%, 1% tepung, bayangin ibaratnya nih ya. Dan otomatis HPP kita mahal, dan akhirnya kita berikan harga yang sampai 50.000. Wah, ya kan? Nah, di sini nih letaknya, di mana sebuah brand lokal lupa meriset harga di pasaran. Satu lagi sama tadi, kembali ke alasan pertama, karena tidak sesuai dengan target marketnya. Sebenarnya kalau nggak lupa meriset harga di pasaran, itu kita akan tahu produk kita tuh cocok di target market yang mana. Bisa jadi kok pempek 50.000 tuh ada yang beli loh. Bisa jadi karena kita ngasih keunikan, ngasih otentik rasa yang lebih, dan ngasih cerita juga di dalam sebuah brand
kulinermu, sobat. Dan kita masuk ke alasan ketiga. Alasan ketiga adalah produk brand kuliner sobat terlalu umum. Terlalu umum, jadi marketnya itu memang begitu luas, begitu banyak gitu ya. Dan itu menjadikan kita berada di zona perang, di war zone, di mana semua itu bisa bikinnya. Beratnya sosis bakar, oke? Ya udah, asal kita bisa cari link sosisnya di mana, kan sosis nggak perlu bikin kan? Nah, terus akhirnya harga jatuh-jatuhan pastinya kan? Nah, 2000, 3000, 2000, 2250, 2500. Nah, karena produknya terlalu umum, seharusnya kita bisa memiliki perbedaan di produk yang mau kita usung, atau at least brand lokal yang mau kita usung itu memiliki perbedaan yang lebih timbang produk lainnya. Dan yang keempat, produk dari brand kulinermu nggak punya kelebihan. Mati aja deh pokoknya. Kalau nggak punya kelebihan, ya misalkan ya kalian menjual somai gitu kan ya. Somai kan begitu, ya ampun ya, abang somai itu banyak banget kan. Atau abang sate deh, saking banyaknya. Nah, di saat kita ngucapin kata yang sama, teh sate, teh sate, teh sate, semua ngatain teh sate, mana bisa pelanggan itu bedain kita dengan yang lainnya kan, otomatis kan? Atau bunyi apa ya, kencringan itu sama semua, atau bunyi tetekan itu kalau nasi goreng ya, tetekan itu sama semua. Nah, itu contoh kecilnya gitu deh. Jadi produk dari brand ini kita harus punya perbedaan. Ambil contoh, itu ada soto gebrak. Nah kayak gitu. Ya, soto gebrak. Jadi penjual soto itu unik banget. Dia mengandalkan botol kecapnya itu. Jadi ketika kecapnya mau dituang, dia gebrakin dulu itu ke meja. Nah itu membuat, ya ampun, itu sederhana banget tuh. Tapi itu menghasilkan sebuah tipping point yang terus menerus dan kita bisa ingat tuh. Jangan-jangan ketika bos kita gebrak meja, wah, soto gebrak. Kita jadi ingat nih, soto gebrak. Padahal bos kita lagi gebrak. Bos, soto ya bos? Apaan? Soto apaan? Saya lagi marah sama lu malah ingatnya soto gebrak. Nah itu ibaratnya. Saking menjadi tipping point, kita dengar gebrakan ingat soto gebrak. Nah, itu punya perbedaan. Atau ada lagi somai pink. Jadi bajunya pink, kemejanya pink, celananya pink, sepedanya pink. Somainya nggak pink sih. Ya, piringnya mungkin pink, dan ada boneka-boneka gitu deh. Dan yang ternyata itu viral, oke? Karena dia berbeda dengan bakul penjual somai lainnya yang biasa aja jualnya dan tidak ada perbedaan. Somai pink bahkan memiliki sebuah story yang kuat banget. Dia penjualnya itu kehilangan anaknya, dan untuk mengobati rasa kerinduan, kecintaan terhadap anaknya suka warna pink. Jadi dia bikin tuh baju, pakaian, semua sepeda warna pink untuk mengingat putrinya yang dia cintai. Dan kita sebagai pembeli, oh ya Allah, terharu banget. Ya, itu story dalam. Dan yang kelima, lima ya. Yang kelima, waktu atau jam buka dari usaha kulinermu nggak tepat sob. Ibaratnya sobat jualan bubur ayam, jualannya malam, coba siapa yang mau beli, ya kan? Malam aja, jadi malam itu jelas yang beli itu orang-orang yang pengen mencari nasi goreng, kan, sate, ya. Mana ada malam-malam tuh nyari bubur ayam gitu loh. Nah begitulah. Jadi hal seperti itu kadang bisa aja kita itu nggak terpikirkan gitu. Jam waktu yang tepat di mana usaha kita jual. Bahkan ada penjual gudeg yang rela jualan gudegnya itu jam 2 pagi. Ya, jam 2 pagi, bayangin nggak? Jam 2 pagi baru jualan gudegnya. Karena dia pengen menciptakan
perbedaan dan menciptakan timing waktu yang tepat juga. Dia buka jam 2 pagi itu mencari di sekitaran area yang banyak dunia malamnya misalkan, karena dunia malam kan baru selesai itu jam 2 pagi, jam 1 pagi. Nah, keluar dari dunia malam, pelanggan itu perutnya keroncongan kan, nah nyari gudeg itu. Dan ludes, 2 jam udah ludes tuh gudeg. Gimana nggak ludes? Ya, perut keroncong semua, disuguhin gudeg di jam yang tepat. Oke, dan sekarang kita masuk di hal yang terakhir, ke-6. Oke? Dan hal yang ke-6 itu fatal banget nih, ya. Ini biasanya sobat itu saking pengen bikin produk yang unik dan gak pengen ditandingin, dan satu-satunya dan yang pertama di kota misalnya, yang pertama di Cilacap misalkan ya. Misalkan produknya itu kopi terbalik gitu ya. Jadi kalau minum kopi itu gelasnya dibalik gitu. Jadi kalau minum itu kita harus jengking dulu. Nah itu kan saya pengen bikin uniknya ya. Jadi hal yang sekiranya itu produk kita itu nggak dibutuhin konsumen. Ngapain kita susah payah mati-matian bikin produk yang memang nggak dibutuhin konsumen gitu. Sama halnya saat ini lagi dibutuhin masker ya di era COVID seperti sekarang ini kan ya. Nah, kita bikin tuh ya masker itu dengan teknologi air conditioner gitu ya, dengan energi kabel USB gitu kan. Siapa gitu loh yang mau beli gitu ya, masker ber-AC gitu kan. Tapi kalau masker itu misalkan membawa tema kebangsaan atau tema dari daerah batik kita, sederhananya gitu sih. Atau bisa jadi masker itu terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Nah, itu malah justru dibutuhin sama audiens kita yang mana relevan dengan kondisi yang ada saat ini terjadi di pasaran. Oke sob, sudah kupas tuntas tadi soal tips menghindari bisnis kuliner nggak laku, yang mana setiap masalah ketika berjumpa dengan solusi itu akan menghasilkan transaksi. Oke? Jika insight ini bermanfaat sob ya, jangan lupa support kita terus dengan like sebanyak-banyaknya ya, share sebanyak-banyaknya juga, oke? Dan kalau ada yang mau ditanyain, ada yang bingung, komen aja di bawah ya. Dan aktifkan tombol lonceng, subscribe sekarang juga, oke? Dan kita juga ada di Spotify dan ikuti kita terus ya. Saya Bang Jabran, brainstorming, branding anti pusing.